Baru saja kita mendengarkan lagu kebangsaan dari kedua negara. Lagu kebangsaan Indonesia, lagu kebangsaan dari Chinese Taipei. Dan inilah dia line up dari Chinese Taipei. Dan formasi. Hanya ada satu perubahan, Valen, yaitu tidak bermainnya pemain bernomor 22, Lee Xiang Wei, yang sekarang digantikan oleh pemain nomor 7, Lin Ming Wei. Jadi artinya dipertahankan formasi yang kemarin. Sementara ini formasi Indonesia dengan 4-1-4-1, dan kita lihat ada 5 perubahan, Valen, di sana. Miftah Sani posisinya digantikan oleh Pratama, Pushedia Haryudo digantikan oleh Dedi, kemudian Fahrudin digantikan oleh Ryuji, Ramai Rumakik digantikan oleh Adam Alis. Baiklah pemirsa, saatnya kita berikan dukungan kita, berikan suara kita, berikan doa kita bagi tim nasional Indonesia yang sudah ada di hadapan layar monitor Anda. Dukungan Anda malam hari ini bersama dengan seluruh warga Indonesia lainnya tentu sangat berarti dan akan sangat membantu perjuangan dari para pemain tim nasional Indonesia, Muhammad Hasan Mahmud Arafah, yang akan menjadi wasit pertandingan di malam hari ini. Sementara juga bisa kita lihat para pemain yang ada di substitutes atau juga pemain ganti. Kita bisa lihat tadi nama-namanya juga tentu saja sudah sangat kita kenal, dan siapapun yang ditampilkan tentu akan siap untuk membela tim nasional Indonesia. Ada pelatih dari lawan kita. Ye Sin Chung. Dan kita bisa lihat juga ada Riyandi yang kembali ditampilkan, dan ini ada coach STY Sintayong juga sudah bersiap-siap. Selamat menyaksikan. Baik, selamat malam pemirsa Indosiar dimanapun Anda berada. Selamat malam warga negara Indonesia. Waktunya kita bersama-sama lagi memberikan suara dukungan, doa kita. Malam hari ini perjuangan tim nasional Indonesia belumlah selesai. 2-1 menang di leg yang pertama, dan kali ini bertanding di leg yang kedua dengan jersey putih hijau-hijau. Antara Chinese Taipei biru-biru putih. Semoga tidak ada ketegangan lagi di awal seperti leg pertama, Bungkus. Iya, kuncinya adalah para pemain harus tenang ya di awal pertandingan ini, tidak terburu-buru ingin segera mencetak gol. Main stabil dulu baru keluar. Biasanya pelatih minta begitu. Stabil dulu, situasi sudah terkendali baru keluar. Victor Ikonevo kembali menjadi penggawa di belakang, di depan penjaga gawang Muhammad Riyandi kali ini bersama dengan Ryuji Utomo. Sebelumnya diisi oleh Fahrudin. Kita lihat lagi apakah memang akan masih seperti kemarin juga Asnawi akan masuk ke tengah ketika melakukan serangan. Kali ini ada Adam Alis ya. Saya melihat kalau ada Adam Alis ini biasanya lebih stay Asnawi di kanan. Egy Maulana Fikri memberikan passing pendek dia. Asnawi Mangku Alam tunjukkan bola tadi kepada rekannya Dedik Setiawan. Dan kali ini Rahmat Irianto coba direbut bola dari kaki Rahmat Irianto dan tidak berhasil. Kembali kita melihat ketenangan seorang Ahmad Irianto. Lebar lagi ke sebelah kanan. Ada Egy Maulana Fikri mencoba mengecoh dengan kelokannya. Namun kali ini masih bisa diantisipasi tadi. Mainnya juga dari kecil sudah dipantau oleh Bungkus ini. Dari Medan ya. Iya, dari Serdang. Evan Dimas Darmono, Rahmat Irianto dari Surabaya untuk Indonesia. Kasih lagi ke kiri. Kita saksikan masih menguasai bola para pemain tim nasional kita. Victor Ikonevo. Kasih lagi kepada Evan Dimas. Ada Egy Maulana Fikri.
Egy Maulana Fikri pada Rahmat Irianto, kali ini terbaca yang dilakukan oleh Rahmat Irianto. Iya, di menit-menit awal umpan-umpan salah harus dihindari. Usahakan tidak kehilangan bola dengan mudah. Dan kalau terpaksa memang sebaiknya bola diamankan Valen ya. Karena ini kita di menit-menit awal dan menit-menit akhir biasanya sering tidak tenang. Yes. Karena itu tentu saja kita memang pasti ikut tegang saat menyaksikan. Namun tegangan kita dapat kita keluarkan melalui suara kita dimanapun Anda menyaksikan, melalui doa Anda bagi tim nasional kita. Evan Dimas Darmono memberikan bola kepada Egy Maulana Fikri. Egy Maulana Fikri langkah-langkah kecil yang menjadi ciri khasnya adalah melakukan dribbling. Bola 1-2 yang diberikan melebar ke arah timur, namun terlalu kencang buat Pratama Arhan tadi. Iya, sebetulnya umpannya bagus dari Egy tadi ya. Harusnya Pratama tadi masih bisa mengejar ya. Cuma mungkin dia agak ragu di awalnya untuk sprint-sprint ya. Ya. Kita akan lihat apakah memang Chinese Taipei sangat yakin apabila mereka bisa mengambil 1 gol. Tapi tentu kita harap itu tidak terjadi. Asnawi Mangkualam mencoba merebut bola dari Emilio Esteves. Iya, saya sangat berharap pemain-pemain pertahanan kita bisa bermain sebaik di leg pertama. Ketika mereka bermain selama hampir sepanjang pertandingan sebetulnya cukup solid ya, kecuali momen di mana terjadi gol. Ya. Ada upaya lagi yang mencoba menyerang lini pertahanan kita, namun berhasil digagalkan. Jadi Ricky Kambuaya sudah fit berarti. Iya. Kemarin sempat ditarik keluar karena mengalami kendala di bagian kakinya. Ada 3 pemain yang sempat bermasalah kemarin, ada Rumaki, ada Ricky Kambuaya, dan termasuk Asnawi ya. 2 bermain lagi di laga kedua ini sebagai starter. Rumaki yang masih di bangku cadangan. Upaya kali ini dilakukan oleh Asnawi Mangkualam, terlalu dekat dengan pemain lawan, tapi bola kembali direbut. Adam Alis mencoba untuk melakukan serangan lagi, tetapi bisa diantisipasi, tidak terpotong dengan baik tadi oleh seorang Evan Dimas. Serangan kali ini Victor Igbonevo, Victor Igbonevo. Kita lihat kali ini. Coba lagi Esteves, tapi dikawal ketat Asnawi, jangan terpancing. Asnawi Mangkualam yang kemarin sempat diberikan treatment di bagian kepala. Iya, ada benturan yang membuat dia sempat mengeluarkan sedikit darah waktu ya. Ya, kita lihat kali ini Egy memberikan kepada Dedi. Namun memang dia merasa sudah dalam posisi offside. Iya, betul. Dedi memang tadi berada di belakang garis pertahanan lawan sehingga tidak memaksakan diri mengejar bola. Sekarang kita lihat kali ini permainan yang dilakukan oleh para pemain Chinese Taipei dan kembali bisa digagalkan. Ini dia tayangan ulangnya, duel lagi-lagi dengan Rahmat Irianto lagi. Bungkus. Iya, betul-betul menjadi pemain yang membersihkan lapangan ya, Rahmat Irianto. Iya, benar sekali. Dan kali ini kita lihat apakah terjadi pelanggaran. Victor Igbonevo dianggap melanggar tadi salah satu pemain dari Chinese Taipei, dia Victor Igbonevo. Pemain yang saat ini berada di Persib Bandung. Sikut tampaknya ya, dianggap terlalu tinggi. Ini yang sebetulnya harus dihindari oleh pemain kita, pelanggaran-pelanggaran yang membuat lawan punya kesempatan memanfaatkan situasi bola mati. Ya, dan kita harus ingat bagaimana gol yang tercetak juga oleh set piece. Iya. Konsentrasi, fokus, dan tidak melakukan pelanggaran di dalam kotak penalti. Jadi sangat krusial dalam pertandingan leg yang kedua ini. Sekali lagi untuk Anda yang bertanya-tanya, ini adalah playoff untuk menuju ke kualifikasi FC Asian Cup ke Piala Asia ya. Iya, 2023. Jangan bebas akan diambil oleh Emilio Esteves. Pertahanan Indonesia mudah-mudahan dapat mengantisipasi, dia terangkat. Berbahaya, berbahaya. Masih melambung tadi heading dari Wu Chun-ching. Iya, ini Wu ini satu di antara 3 pemain China Taipei yang posturnya di atas 185 ya. Karena itu mereka banyak memainkan bola-bola atas dalam situasi bola mati, dan ini yang membuat
kita harus sangat waspada. Kita harus waspada karena kesalahan sedikit saja dapat ganggu konsentrasi dan juga ganggu mentalitas. Dengan kemenangan di leg yang pertama, Ryuji Utomo kepada Asnawi, lebar dia kepada Egy, dikembalikan kembali lagi kepada Ryuji Utomo, main sempat membela Persija Jakarta dan sekarang bermain di Penang ya, pernah juga bermain di Liga Thailand. Iya. Rayo angkat ke depan tapi terlalu jauh lagi bagi Dedik Setiawan. Iya, masih belum menemukan chemistry. Pemain-pemain kita belum tahu bagaimana cara memberikan umpan yang matang kepada Dedik. Tapi bagi saya ini 10 menit awal memang sebaiknya lebih baik main safe dulu ya. Ya. Karena kita punya pengalaman di menit awal dan menit akhir tidak begitu bagus, makanya lebih bagus safe dulu. Sesudah lewat 10 menit, sudah tenang, baru kita mencoba berbagai cara. Toh pertandingan masih cukup panjang. Benar sekali bungkus. Coach Sintayong cukup tegang juga saya lihat. Ayo kita bantu pemirsa dengan dukungan kita dari Sabang sampai Merauke. Dimanapun saat ini Anda berada, bola dikuasai lagi oleh para pemain nasional Indonesia. Evan Dimas Darmono daripada Adam Alis menuju pada Ricky Kambuaya. Berputar-putar di kawal 3 pemain, masih bisa memberikan passing kepada Pratama Arhan. Ditemani oleh Rahmat Irianto. Dia berikan bola pada Victor Igbonevo. Menuju kepada Asnawi Mangku Alam. Di tengah, ditemani juga oleh Ryuji Utomo. Evan Dimas bergerak. Dan juga kita lihat bola mencoba diberikan kepada Adam Alis. Tetapi langsung dikawal 2 pemain. Masih berduel lagi Rahmat Irianto, menangkan duel dengan kepala tadi, diberikan kepada Pratama Arhan. Ricky Kambuaya berikan lagi kepada Rahmat Irianto, menuju pada Adam Alis. Adam Alis, masih Adam Alis. Umpan pendek saja daripada Asnawi Mangkualam yang kembali ke tengah. Saat para pemain Indonesia melakukan serangan, Egy Maulana Fikri di sebelah kanan memberikan bola tadi pada Asnawi. Diambil tadi Asnawi, masih dibayang-bayangi, namun berhasil dia berikan kepada Ryuji Utomo. Lagi-lagi permainan Chinese Taipei masih sama dengan leg pertama. Iya, padahal mereka dalam situasi harus menang ya, harus mengejar selisih gol. Tapi karena mereka punya modal 1 gol away, makanya mereka confidence dengan taktik yang sama dan berharap bisa mencuri gol melalui situasi bola mati. Jadi taktiknya itu, bertahan aja mereka, nunggu kita salah. Tapi pada saat situasi bola mati mereka berharap bisa bikin gol. Ini yang harus membuat kita sangat hati-hati. Dan itu yang tidak menjadi harapan kita tentunya. Iya. Dan itu yang harus dihindari. Iya, kita berharap mereka bermain lebih keluar ya karena harus menang. Tapi ternyata mereka memilih sabar aja. Nanti kalau ada peluang bola mati baru diusahakan. Ya, kecuali kita juga bisa mencetak gol. Iya, sebaiknya kita bisa mencetak 1 gol away minimal di babak pertama ini. Ya, dan itulah yang kita harapkan masuk dari tendangan ini. Kita akan lihat pemirsa. Upaya dari Evan Dimas mengangkat bola ke dalam kotak penalti. Ada Victor Igbonevo. Namun penjaga gawang mampu mendahului lompatan dari Victor Igbonevo dan mencoba melakukan serangan balik juga masih gagal. Iya, 2 pemain yang selalu menjadi sasaran ketika bola dipegang oleh kiper. Di kiri ada Esteves dan kemudian pemain baru nomor 7 itu juga jadi sasaran mereka. Selalu bola dikirim pada Lin Mingwei atau Esteves. Pratama Arhan juga bergerak dari tengah. Kali ini pada Adam Alis. Adam Alis langsung angkat bola kepada Dedik Setiawan. Megangi kepala karena sudah dianggap dalam posisi offside. Iya, umpan. Kalau ini pernah main bareng. Iya. Di Arema waktu itu. Betul, umpan yang bagus jatuh di belakang garis pertahanan lawan. Hanya saja Dedik lebih dulu terperangkap offside. Masih 0-0 menit ke-11 pemirsa. Tim nasional Indonesia saat ini masih leading secara agregat dengan 2-1, kemenangan pertama dalam posisi tuan rumah beberapa hari yang lalu direbut dengan baik oleh Ricky Kambuaya. Ada Rahmat Irianto. Rahmat Irianto bergerak kepada Pratama Arhan. Arhan menuju pada Evan Dimas, balik kepada Arhan. Arhan menggocek 1 pemain, menggocek 2 pemain, kasih lagi kepada Evan Dimas. Evan Dimas mengangkat bola jauh menuju Egy Maulana Fikri, tetapi tidak terjangkau operannya tadi. Iya, mencoba memainkan umpan-umpan panjang bola daerah Evan Dimas. Sayang tadi umpannya terlalu jauh untuk dikejar oleh Egy. Masih nanti tendangan gawang yang akan dilakukan oleh Simon. Ayo Indonesia,
berikan semangat, berikan kemampuan terbaik, berikan perjuangan kalian di malam hari ini. Victor Igonevo kembali menjadi komando di barisan pertahanan dan keamanan nasional Indonesia. Dianggap pelanggaran dari Padahal sama-sama menarik ya. ya. Lagi-lagi saat bola di tengah pun mereka akan langsung direct ke lawan. Ini bungkus Strateginya bola mati memang, andalannya bola mati langsung dibuat jadi ancaman. Jadi hati-hati sekali lagi. Riyandi. Siap-siap kali ini Riyandi maju. Tepat keputusannya, pas tanggapannya, tenang bawaannya kita lihat tadi Riyandi. Main yang masih di Barito bungkus ya. Iya, besar Asalnya dari Bogor, dari Bogor. tapi besar di Bina Taruna di Jakarta Timur. Ya, Mainnya sekarang di Barito, Banjarmasin. jadi perantau. Tapi sekarang saja main untuk tim nasional Indonesia. Evan Dimas Darmono putar sedikit dia berikan kepada Asnawi Mangkualam di tengah ini tadi. Kita bisa lihat sekarang ini bersama dengan Rahmat Irianto. Umpan sejajar saja dia kepada Adam Alis. Adam Alis berikan lagi kepada Pratama atau Riki Kambuaya. Ada Rahmat Irianto. Ya, bola cepat dari Adam Alis kepada Evan Dimas. Tapi memang terlalu melesat. Iya, waktunya sudah mulai terlihat tapi belum akurat ya. Kembali kita lihat cukup santai memainkan tempo para pemain Chinese Taipei ini. Dan ini menjadi sebuah situasi yang harus mampu diatasi oleh para pemain tim nasional Indonesia dan juga strategi dari Coach STY. Dari kali ini ada sebuah pergerakan dari Dedik. Dedik juga masih terkena satu kaki pemain dari para pemain Chinese Taipei melebar ke sebelah kiri. Begitu pun juga Pratama Arhan. Jangan sampai terbawa pertandingan pertama dia 5 kali salah passing di pertandingan ini bungkus. Harus lebih hati-hati Pratama ya. Ya, Riki Kambuaya mencoba melakukan high pressing dan coba dilakukan juga oleh Pratama Arhan. Berhasil dia dapatkan, ada tekanan kepada Rahmat Irianto, namun dengan sangat tenang sang Rahmat Irianto mampu mengoper bola dengan baik kepada rekannya. Adam Ali sekarang dari sebelah kanan, kasih lagi kepada Asnawi Mangkualam, pemain yang paling banyak menyentuh bola bagi saya di babak pertama ini. Ini maksudnya kepada Adam Ali sekarang, kepada Egi Maulana Fikri. Egi, Sayang. Umpan 1-2 yang sudah sangat baik, sangat cantik, mampu membongkar pertahanan lawan. Tapi ini dia. Ya, ini dia. Adam Alis ya, sepertinya ketika menjemput bola sudah dalam posisi offside. ya. Tapi paling tidak menjadi momen Ya, bagi tim nasional kita. Kombinasi serangannya sudah mulai ada hasilnya. iya, menghadapi lawan yang bermain dengan banyak sekali pemain bertahan di daerah 30 meter. Memang kuncinya di samping skill individu adalah one to touch ya. 1-2 sentuhan. Kombinasi umpan itu yang akan membuat pertahanan lawan bisa ditembus. Ya, kita lihat lagi upaya lagi dari para pemain tim nasional Indonesia yang sudah mendapatkan momentum tadi. Dedik minta mana nih rekan-rekannya. Ada Pratama Arhan dan sekarang dia berikan lagi menuju kepada Rahmat Irianto. Pratama Arhan, Rahmat Irianto dengan ciri khas celananya ditarik ke atas, baju dimasukkan ke dalam. Dan sekarang Asnawi Mangkualam berikan bola kepada Egi Maulana Fikri. Egi Maulana Fikri memulai keloknya. Masih Egi menghalangi lawan, dia pun bingung bolanya ada di mana. Sudah terbentar, Egi mencoba merebut lagi dan berhasil dia lakukan. Evan Dimas berputar, Evan Dimas melihat, Evan Dimas memberikan passing. Ada Adam Alis sekarang. Adam Alis menuju kepada Asnawi Mangkualam. Riki Kambuaya akan memberikan passing, lakukan secara melakukan sebuah crossing atau comeback, namun ada hadangan dilakukan oleh pemain dari Chinese Taipei. Iya, mulai terlihat sedikit panik pertahanan Chinese Taipei karena sudah 2 kali beruntun kita berhasil menembus kotak penalti meskipun tadi 1 offside. Bola langsung dibuang tadi pada situasinya aman ya. Ya. Panikan itulah yang tentunya kita harapkan dapat membuat mereka juga diambil peluang oleh pemain kita. Saya Mangkualam. Riki Kambuaya dengan semangatnya taruh kepala tadi dalam posisi lawan siapa
juga, ini harus berhati-hati. Iya, ini terobosan yang sangat baik dari Asnawi ya. Ini emang dibutuhkan ya, terobosan diakhiri dengan cutback. Cuma sayang tadi Ricky Kambuaya tidak punya kesempatan menendang dengan sempurna. 3 kali beruntun kita sudah menembus kotak penalti. Sinyal-sinyal yang positif bagi timnas kita. Sinyal-sinyal positif yang kita nantikan tentunya bagi tim nasional kita dapat mencetak gol dari pertandingan ini sebagai pembuka gol dalam pertandingan leg yang kedua playoff kualifikasi. Hati-hati, kita lihat masih terus dikawal, masih bisa diantisipasi. Pratama Arhan dapatkan pressing cepat tadi dan menjadi pelanggaran bagi Indonesia tadi, seperti Evan Dimas melakukan pelanggaran. Iya, ini juga pelanggaran yang berpotensi untuk diulang seperti pelanggaran pertama tadi ya. Bola langsung dikirim ke depan untuk diambil duel bola atas. Harus sangat fokus pemain kita. Ayo Indonesia. Kita lihat juga para pemain kita tidak mau terpancing untuk berada dalam kotak. Iya. Mereka menarik tinggi Jangan terlalu rendah agar tidak leluasa melakukan heading. Kita lihat kali ini Victor jadi komando bagi pertahanan. Bisa diambil. Sudah mengangkat bendera sepertinya asisten wasit tadi. Iya, karena ditarik keluar pemain CNTP yang berinisiatif menusuk. Tapi itu offside. Offside. Nah ini dia. Nomor 3 ini yang offside. Ya, asisten wasit mengangkat bendera di sebelah kanan dan sebelah timur tadi. Upaya lagi kali ini dimulai oleh para pemain Indonesia. Masuki menit ke-19. Upaya dari Asnawi Mangkualam berikan kepada Evan Dimas. Tahan lagi Evan Dimas, Asnawi Mangkualam. Belakang dia berikan kepada Victor Ikonevo. Tergesa-gesa ada Malis langsung memberikan passing di tengah dalam posisi yang cukup krusial. Dan sekarang para pemain Indonesia harus mampu mengejar dan juga menuntut pergerakan dari para pemain Chinese Taipei. Ya, kita lihat kali ini masih mencoba one to touch. Tidak bisa dikejar, tapi harus menjadi catatan ini. Betul. Bagaimana mereka memanfaatkan kecepatan sayap-sayapnya dan kemudian kombinasi 1-2 untuk mencoba membongkar pertahanan kita. Itu juga sesuatu yang sebetulnya sudah dilakukan sejak di leg pertama ya. Ya. Yuji mulai lagi dari bawah. Asnawi Mangkualam kepada Rahmat Irianto. Lebar dia ke sebelah kiri. Pratama Arhan dari Konevo. Yuji Utomo. Asnawi Mangkualam. Yuji Utomo. Asnawi Mangkualam. Rahmat Irianto lagi geser pada Victor Ikonevo. Victor Ikonevo kasih lagi kepada Ryuji. Pendek saja menuju Asnawi Mangkualam. Maksudnya tadi tempat Evan Dimas tapi juga bersenjata, tapi berhasil bisa diambil lagi. Dan kali ini sebuah serangan yang diinisiasi oleh Edi Maulana Fikri. Dan sebelah kanan dengan kaki kirinya ada Malis, angkat jam, ada Evan Dimas. Evan Dimas akan insting kecepatan untuk memotong bola, tetapi belum pas tadi bungkus. Iya. Kita lihat Masih ada serangan lagi. Masih ada serangan bungkus. Kita lihat kali ini apakah terjadi handsball? Lihat asisten wasit dan tidak mengangkat bendera play on. Anggaran kali ini didapatkan oleh Ryuji Utomo dengan kembarannya ini di rambutnya. Terus mencoba pemain-pemain kita untuk masuk ke kotak penalti lawan. Ini percobaan yang semakin membaik. Tadi hampir saja Dedik bisa mendapatkan momentum ya. Tendangan volinya sayang tidak sempurna karena bola memang diganti oleh pemain lawan. Tapi sinyal positif sekali lagi malam. Mudah-mudahan kita doakan niscaya gol akan tercipta bagi Indonesia. Kita lihat kali ini apa yang dilakukan melalui tendangan bebas. Kita pun sekarang cara yang sama. Iya. Langsung mengangkat ke arah kotak penalti. Victor yang dimaksud, namun gagal, goal kick saja. Iya, tadi maksudnya Victor ambil. Ini dia momen di mana handball ya. Handsball. Dan bola tangannya menurut saya aktif itu.
Handsball. Iya, itu handball itu. Sampai terpental tadi bola berubah arah karena tangan, sepatutnya penalti bungkus. Iya, sayang tadi wasit tidak melihat dengan jelas mungkin ya, sehingga keputusannya tidak memberikan handball atau memberikan penalti. Akan heading dengan baik tadi oleh para pemain nasional Indonesia. Tenang saja Rahmat Irianto mengirimkan bola lagi, tapi diambil juga tadi oleh Ucup. Coba direbut oleh Dedik, masih dua kali di sliding. Aduh, dua pemain kita masih kalah dalam berduel tadi. Jumpalitan dan sampai terjatuh-jatuh bungkus. Iya, sayang sekali gagal diambil dari bolanya. Tahan, bertahan dengan baik, tenang. Serangan kali ini dipatahkan oleh Rahmat Irianto. Dipatahkan Rahmat Irianto. Dua kali pemirsa. Asnawi Mangkualam memberikan bola untuk kepada Fikri. Diantisipasi oleh Syekh Penglong. Iya, tidak mau ambil risiko Penglong meskipun secara postur dia sangat jangkung di atas Egy, tapi dia tidak mau ambil risiko. Ini yang pertama. Yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Dua pemain tadi mampu mengganggu para pemain kita. Ayo Indonesia, ayo. Asnawi Mangkualam. Lucu. Evan Dimas, Asnawi lagi. Asnawi Mangkualam mengangkat bola melintir. Asnawi mengambil lagi dengan Spartan tadi. Ricky Kambuaya. Lalu jauh tadi dribblingnya dari kakinya. Iya, Ricky Kambuaya tadi mencoba melakukan tusukan ya. Memang harus keberanian seperti ini harus dipunyai ya, karena lawan bermain dengan sangat rapat. Jadi berani menusuk itu penting. Paling tidak di samping membuat lawan juga agak goyah, siapa tahu dapat penalti juga paling. Iya. Baling santai menjaga gawang dari Chinese Taipei, mengangkat bola ke tengah tapi tidak bisa diantisipasi juga. Dan sekarang kita lihat kali ini pergerakan dari Rahmat Irianto, hasilnya juga cukup baik. Kita lihat gerakan dari Pratama Arhan menuju kepada Evan Dimas, langkah lagi pada Rahmat Irianto, masih lagi ke belakang. Menuju kepada Asnawi Mangkualam. Asnawi Mangkualam melebar ke sebelah kiri. Pratama Arhan. Masih pergerakan dari para pemain tim nasional Indonesia. Belum puas tadi dengan posisi rekannya seperti Asnawi Mangkualam. Menuju kepada Pratama Arhan. Serangan kali ini bagi Dedi. Memberikan bola dia. Ada pergerakan lagi dari sebelah kanan. Egy Maulana Fikri. Gawang China Taipei. 1-0 Indonesia. Gol berkah, gol yang menandakan bahwa ketika peluang demi peluang terbuang di awal leg pertama, tapi kali ini yang tidak diduga-duga justru masuk mencatatkan Egy di papan skor pencetak gol bungkus. Iya, kita akan lihat apakah tercatat atas nama Egy atau mungkin kena rambutnya Dedik Setiawan. Ya, tentu saja bukan nama tersebut yang ada di layar. Saya pikir kita melihat tadi memang Dedik tidak kena, sehingga pergerakan kepalanya yang membuat penjaga gawang ikut kagok bungkus. Saya sih melihat rambutnya nyenggol, Balen. Oh, kalau Anda melihat rambutnya mungkin pakai pomade cukup keras, jadi masuk gitu, Balen. Ya, apapun itu saya tidak peduli bungkus. Yang terpenting saat ini Indonesia unggul 0-1, agregat
3-1 dalam leg yang kedua ini. Minimal kita sudah punya goal away. Ya, Dan itu akan membuat kita lebih tenang. Mudah-mudahan Chinese Taipei terpancing sekarang keluar. Karena mereka sekarang posisinya tertinggal 2 gol. Mau tidak mau harus keluar. Kita akan punya dapat lebih banyak ruang. Pratama Arhan, aduh, hampir saja tadi tidak sengaja. Bola yang ditujukan ke tengah, tapi masih ada Rahmat Irianto. Hati-hati Pratama Arhan. Leg pertama pun masih sering terburu-buru berikan passing. Ya, ini salah satu pemain muda yang dapat kepercayaan besar dari Sintayong. Dan mungkin itu yang membuat dia belum sepenuhnya tenang kemarin ya. Ya, tapi pengalaman lah yang akan membawa dia lebih tenang dan lebih dewasa lagi, Bagus. Iya. Victor tadi juga terlalu kencang kopernya. Terlalu jauh dikejar oleh Evan Dimas. Ya, Lemparnya, panik ya. Masa enggak, lemparnya aja mulai salah nih. lemparnya kok begitu ya? Ya, mulai panik Bungkus. Terburu-buru saya pikir ya. Ya. Mereka pengen mengejar ketertinggalan. Evan Dimas, Rahmat Irianto, Pratama Arhan. Bali harus lebih tenang karena dia mampu untuk melakukannya. Kita lihat Ricky Kambuaya terus melakukan gerakan ghosting ya, tapi tidak dia tinggalin, akhirnya dia bantu lawannya tadi. Betul. Jadi memang gangguan atau pressing kepada pemain China Taipei terbukti di leg pertama pun membuat mereka sulit berkembang mainnya. Nah, kali ini dengan kondisi kita unggul 1-0, pemain kita mulai lebih ketat pressingnya di malam. Tendangan bebas kali ini cukup jauh pun mau dia langsung jauh ini. Angkat ke depan dan tidak bisa dikontrol. Benar-benar kita saksikan para pemain Indonesia harus bisa mendapatkan advantage dari kondisi mentalitas Chinese Taipei. Jangan sampai mereka mendapat second win. Iya. Saat ini mereka cukup panik. Hati-hati Ryuji. Asnawi cukup tenang. Sangat tenang. Cukup akurat. Bola 1-2. Ada pergerakan sebelah kanan. Evan Dimas betul mengejar. Tetapi asisten wasit juga mengangkat bendera terlambat pastinya, saya pikir. Iya, terlambat ketika tadi kita melihat ada pemain kita yang sudah menunggu di sayap kanan. Nah, ini dia, terlambat bola dikirim sehingga akhirnya keburu offside. Iya, terlambat dikirim oleh Asnawi. Dan juga kencang banget bolanya. Iya, sayang sekali momentum untuk menambah gol dari situ. Menit ke-30. Indonesia unggul 1 atau 0-1 secara skor di leg yang kedua dan 3-1 secara agregat. Ayo Indonesia, ayo pemirsa. Pertandingan masih panjang. Dukungan kita, suara dan doa kita masih dibutuhkan bagi para pemain Indonesia. Kali ini upaya tekanan lagi dari Ricky Kambuaya. Main kelahiran Sorong namun besar di Pulau Jawa. Dari Probuta dan juga pemain ke Mojokerto, Sleman dan akhirnya Surabaya, Bungkus. Iya, salah satu gelandang tengah yang sekarang ini bisa dibilang paling konsisten performanya di Liga. Coba dikejar oleh Rahmat Irianto tadi. Lebar, tapi diambil oleh Pratama Arhan. Terlalu keras tadi sepertinya untuk Adamalis. Hati-hati, tahan. Irji mencoba mengganggu. Ada ruang kali ini. Ditutup oleh Asnawi Mangkualam, juga oleh Egy Maulana Fikri. Ditendang saja dan membentur Asnawi Mangkualam. Cukup keras tadi Balen. Cukup keras. Mengenai wajah dari Asnawi. Cukup keras tadi. Ya, hati-hati bola mati seperti ini. Orang per orang, siapa mengawal siapa. Penting sekali untuk diperhatikan. Ya, dan tentu saja fokus dalam melakukan pengawalan. Kita lihat kali ini tendangan yang kemudian akan dilakukan oleh Emilio Estevez. Masih ada serangan bagi Indonesia. Tapi kita yakin tahanan kita mampu untuk menahan. Ada Malis, tahan. Terus Adam. Ya, kita lihat dengan diusir dari teritori Bang. Pertahanan Indonesia. Ada peluang yang bisa didapatkan dari Limau, berbahaya. Iya, kita lihat bagian
buangan bola yang dilakukan oleh Pratama Arhan tadi justru mengarah ke pemain lawan. Jadi cara membuang bola dalam situasi diserang begini juga harus baik, harus bagus. Tadi buangnya justru jatuh ke kaki lawan. Ya. Harusnya dibuangnya ke samping sana mungkin. Benar. Upaya dari Victor, buang bola dengan baik. Dan kali ini apa yang terjadi? Dedik tadi sebetulnya berhasil melepaskan diri, sayang dianggap membuat pelanggaran. Kita lihat Valen, sekarang mereka sudah mulai keluar dari zona 30 meter garis pertahanan. Sekarang pemain mereka sudah ada di zona 70 meter. Ya. Artinya mereka sudah lebih keluar. Pemain kita di samping harus waspada di belakang, juga harus siap untuk mendapatkan kesempatan serangan balik. Ya. Tahan lagi Riki, coba mengawal ini pemain yang sama ikutan rambutnya sama dia. Pelanggaran terjadi, bola masih kelewat menurut wasit. Dan sekarang pergerakan dari Riki Kambuaya. Pratama Arhan, hati-hati dan lebih tenang. Ayo Arhan. Seperti yang biasa ditampilkan saja Arhan. Tenang, akurat, pandai menggocek dan lemparannya sangat jauh saat free throw. Throw in, speed. Kita lihat kali ini. Upaya dari Rahmat Irianto kembali. Hasil mengganggu dan membuat dia dilanggar tadi oleh jagoannya Chinese Taipei nih, Emilio Estevez ya. Iya, pemain yang bermain di kasta ketiga di Liga Spanyol ya. Ya. Kalau nama klubnya sih mungkin banyak yang nggak kenal Valen ya. Urense. Ya, Anda tahu. Victor. Ryuji. Nawi Mangkuala. Victor Ikonevo lagi. Ryuji. Tunggu. Egy Maulana Fikri. Ditunggu lawannya. Sangat tahu sekarang betapa berbahayanya Egy. Balik kita lihat Egy masih berusaha terus untuk membawa bola si kulit bundar tadi, berhasil memasuki area pertahanan lawan dan lempar ke dalam bagi Indonesia. Kalau sampai menit 34 ini sebetulnya Egy dengan bermain sangat melebar itu sebetulnya bahayanya agak kurang. Dia kalau agak sedikit ke dalam itu sebetulnya lebih mungkin dia shooting. Ya. Tapi ya inilah bagian dari strategi ya. Asnawi masih sering untuk Iya. taruh di tengah. Gak kosong nanti di sebelah sayap. Egy, masih Egy. Makanya dia bernomor 10 bungkusnya. Iya. Ternyata lemparan dari Chinese Taipei. Satu protes. Oh, diambil lagi. Kita lihat lagi lemparannya menguntungkan Indonesia. Ada upaya kali ini. Riki Kambuaya berduel dia. Ada Evan Dimas menunggu bola handsball. Ternyata wasit kembali tidak bergeming. Protes dari Riki Kambuaya. Diambil lagi oleh Adam Ale. Masih bisa ditangkap oleh Sin An. Iya, percobaan yang bagus dari Adam Alis karena dia melihat bahwa ada peluang, tidak ada yang mengganggu dia. Sayang tendangannya belum cukup merepotkan penjaga gawang Sin An. Kali Rahmat Irianto berhasil menutup, tapi kali ini dianggap melakukan pelanggaran ya. Sehingga akan kembali mendapatkan tendangan bebas dari Chinese Taipei ini dia. Yang mengganggu tadi kakinya. Iya. Sediari Yudo, juga beberapa pemain tampak juga melakukan warming up. Witan ya. Witan yang belum sempat merasakan menit bermain karena datang terlambat pada leg pertama. Kembali hati-hati, fokus. Tahanan Indonesia menghadapi tendangan bebas yang akan dilangsungkan menuju kotak penalti ini. Sudah dilakukan di kotak penalti. Lepas Riyandi, ayo Muhammad Riyandi. Sangat berbahaya bungkus. Iya, memang ini situasi yang tidak mudah bagi Riyandi ya. Dia tahu bahwa dia harus membantu. Tugas dia sebagai kiper adalah membantu ketika barisan pertahanan duel bola atasnya kurang kuat. Tapi juga harus sempurna kalau dia keluar.
Sayang tadi dia perhitungannya agak kurang cermat sehingga tidak bisa menjangkau bola. Harus lebih berhati-hati lagi. Arah pertahanan dari Indonesia, Pratama Arhan. Tapi masih lemparan bagi Indonesia. Ya, cukup berbahaya karena Arhan tadi berhadapan dengan dua pemain lawan ya. Dia tidak cukup safe tadi mainnya. Rahmat Irianto, Victor Ikonevo, angkat kepada Adam Alis. Kontrol bola meminta lari di sebelah. Oh, lama sekali Adam Alis. Lama tadi karena sudah sampai duluan tadi. Pemain lain sudah lari, masih dikontrol. Itu membuat akhirnya offside ya. Jangan terlalu lama bermain dengan bola. Kita lihat, ini dia lama sekali mikirnya. Sudah keburu offside. Cari opsi dan sudah offside Ricky Kambuaya. Masih screening Bungkus. Iya. Main tengah. Coba untuk melihat rekannya yang terbaik. Tapi memang tadi Ricky Kambuaya sudah dalam posisi lari terus dari samping, dan saat ini Yuji Utomo yang melakukan intercept. Tenang, sepertinya itu yang dia utarakan tadi. Iya. Yuji ini karakter mainnya sama dengan Victor, sebetulnya simpel ya. Tidak pegang-pegang bola lama-lama. Jadi kalau ada kesempatan menghalau langsung dihalau. Lemparan salah untuk kedua kali. Dua kali sampai lemparan salah dengan dua pemain yang berbeda. Saya pikir ini juga bagian dari ketegangan mereka. Terburu-buru ya. Mudah-mudahan itu yang akan membuat kita dapat mencetak satu gol lagi. Oh, Dan kita lihat cukup agresif mengambil bola tadi. Ricky Kambuaya melakukan pergerakan sangat magis. Ricky Kambuaya melakukan dribbling magis ajaib. Seperti bola itu berliku-liku dengan cepat, namun masih ada halangan dari si kaki panjang ini dari Chinese Taipei. iya, masih ada Peng Long ya yang masih mampu menjangkau dengan langkahnya. Shootingnya. Oh, langkahnya memang panjang sekali, Valen. Itu dia. Ya, mudah-mudahan bisa dilakukan sesuatu dari situasi bola mati ini. Ryuji ikut naik, Ricky ikut naik, Victor juga. Kita lihat sekarang Evan Dimas Darmono, kapten tim Indonesia, lakukan tendangan penjuru, terangkat, jab. Ya, Dedik Setiawan masih mencoba mengejar bola, dia berikan lagi kepada Evan Dimas. Evan Dimas mencari posisi yang enak, tapi dihalau, tetapi coba dikejar lagi. Adam Alis sekarang. Limau, striker dari Chinese Taipei, kita lihat juga masih belum bisa melewati Victor dan juga Yuji kecuali satu kali tadi. Nawi Mangkualam melakukan lemparan. Main dari PSM Makassar Junior, PON Sulawesi Selatan, Persiba Balikpapan, PSM Makassar, dan sekarang bermain di Korea, Sun Winners. Nawi Mangkualam pada Adam Alis dia coba melakukan gocekan, dia berikan lagi ke ruang yang lebih kosong. Ada Evan Dimas, kiri sekarang ke arah timur, upaya dilakukan oleh Ricky lagi, manis, cantik, menawan. Upaya dari Ricky, Egy kembali ke Ricky, syutingnya masih bisa diantisipasi oleh Sinan. Pratama Arhan tidak jadi kegocek tadi oleh Pratama Arhan. Halau, tutup, yes, ada Victor Ikonevo menutup di menit 41. Pemirsa, Chinese Taipei tertinggal 0-1 dari Indonesia. Satu gol lagi akan semakin memantapkan Indonesia. Asnawi Mangkualam, dia tidak bisa menembus dua pemain, tadi dia kembali lagi kepada Adam Alis, kembali kepada itu ada Fikri, sekarang agak masuk dia seperti yang dikatakan oleh Bungkus. Dani, tidak jadi. Ayo bisa. Memang lebih berbahaya ketika Egy masuk dalam lini tengah di belakang dua striker kita. Hati-hati, ditutup oleh Adam Alis tadi. Pratama Arhan pada Evan Dimas ke belakang lagi, dia berikan menuju kepada Adam Alis menunggu lagi kepada Egy Maulana Fikri. Egy, masih Egy, tapi kembali dihalau oleh para pemain Chinese Taipei. Masih bisa, ayo Indonesia. Sangat indah apabila kita unggul 2 gol di babak pertama ini, Bungkus.
Iya, dua peluang beruntun tadi Valen. Ada kosong, kita lihat peluang di tengah bagi Indonesia. Rahmat Irianto mencoba menutup. Rahmat Irianto Abraham sekarang ke sebelah kiri, diangkat. Hati-hati. Masih di atas Mistar tadi. Iya, ini menit-menit akhir yang rawan ya. Pemain-pemain kita tetap harus fokus. Tidak boleh kehilangan konsentrasi meskipun tadi 2 kali kesempatan emas gagal dimanfaatkan, gagal menjadi gol. Tapi mereka harus tetap fokus di menit-menit akhir ini. Yes. Fokus. Ini dia. Sebuah kata kunci. Ricky Kambuaya. Oh, Oh, bahaya. Masih bisa diantisipasi. Ricky Kambuaya lagi kali ini melempar bola menuju pada itu. Tapi ternyata sudah dalam side. pintar sekali tadi back China Taipei, menarik ketika Egy mencoba membuka ruang ya. Ya, ini Egy mencoba membuka ruang, langsung ditarik sama back China Taipei ini ya. Menit 43 jelang 44. Harus sebelah kiri. Ganggu lagi mana Fikri tadi. Balikan lagi ke belakang. Tekan ke para pemain Indonesia. Sekarang lebih menahan pemain Indonesia untuk pressing sampai ke daerah pertahanan yang semi. Gerakan coba ditahan lagi. Serangan dari Chinese Taipei ini melebar dia ke sebelah kanan pertahanan Indonesia. Tahanan daerah dilakukan para gelandang dan pemain bertahan dari Indonesia. Menunggu kali ini harus berhati-hati. Ya, itu dia. Bola didapatkan oleh Adam Alis dan juga Evan Dimas. Adam Alis mencoba berlari, namun kita lihat slidingnya dari kaki panjang tadi yang bersih. Buat sekarang kembali harus menguasai pertahanan. Pratama Arhan terganggu tadi. Pratama Arhan, hati-hati, tahan. Masih bisa diambil. Coba lagi melewati Egy Maulana Fikri. Ada ruang, hati-hati. 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 Cukup nervous, cukup tegang. Ayo. Ayo Indonesia. Bungkus. Iya, agak ngeri-ngeri sedap ini Valen, bagaimana pemain-pemain China Taipei begitu leluasa di dalam kotak penalti, meliuk-liuk, membuat bola-bola silang, dan kita tidak bisa menghentikannya. Agak ngilu juga ini. Harus lebih fokus di menit akhir ini. Bisa Indonesia, pasti bisa. Menit terakhir, additional time. Tanggung juga Riyandi. Menang Riyandi. Lemparan kembali. Sepertinya akan menjadi momen terakhir di babak yang pertama ini. Dan wasit Muhammad Arafah di fluid babak pertama telah berakhir. Saat ini Indonesia unggul 0-1 di babak pertama. Leg kedua dan agregat unggul 3-1. Kita terus berikan dukungan bagi tim nasional kita di babak yang kedua. Dan kita akan menganalisa, saya dan Bungkus akan menganalisa pertandingan tadi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Negara sudah bersiap-siap untuk melangsungkan pertandingan. Iya, pemain kita juga sudah keluar ya. Pemain-pemain belakang kita tadi di akhir babak pertama sudah mendapat tekanan cukup berat, tapi masih bermain cukup baik. Asnawi, kemudian Pratama Arhan, Victor Igbonevo, Ryuji juga bermain solid. Ya, dan saya melihat Ricky Kambuaya dan Rahmat Irianto menunjukkan penampilan yang sangat baik di babak pertama, Bungkus. Iya, Ricky juga berkali-kali mencoba membuat perbedaan dengan penetrasi yang sangat berani, sangat baik. Sayangnya tadi 2 peluang belum bisa dia manfaatkan menjadi gol. Ya, yang jelas saat ini kita sudah menampakkan
3/4 kaki kita di kualifikasi Piala Asia harus kita pertahankan, harus kita jaga, dan harus kita ambil kesempatan ini. Iya, 1 gol tambahan di babak kedua akan membuat situasi menjadi sangat sulit bagi China Taipei karena mereka harus mencetak minimal 4 gol. Ya. Dan itu bukan hal yang mudah tentunya. Jadi pemain kita harus bermain lebih tenang, terutama di barisan tengah dan belakang. Nah, Witan sudah disiapkan, Adam Alis yang ditarik keluar. Ini kalau ada Witan di sini berarti Witan akan di kanan, Egy akan lebih ke tengah ini. Karena sudah ada yang lebih bertipikal pemain sayap murni. Iya, betul. Ya, kita lihat para pemain dari kedua negara sudah bersiap-siap, dan pemirsa, ayo kita kembali memberikan suara dukungan dan doa kita untuk tim nasional Indonesia sehingga kita akan masuk ke kualifikasi Piala Asia. Selamat menyaksikan. Selamat malam pemirsa, selamat malam pecinta sepak bola Indonesia, selamat malam para pendukung tim nasional, warga negara Indonesia dimanapun Anda berada. Dari kota manapun Anda, mari kita berikan dukungan kita, mari kita satukan suara kita agar para pemain kita dapat merasakan dukungan kita. Rahmat Irianto kali ini bawa bola kembali dengan sangat tenang. Pratama Arhan. Ya, ini Pratama memainkan peran seperti yang kita lihat di leg pertama ya, bermain lebih ke tengah sebagai pembagi bola, bergantian dengan Asnawi yang bermain di kanan tapi juga bergantian masuk ke tengah. Ini memang formasi atau cara main yang agak khas Sintayong ini di timnas. Ya. Kita lihat saja, tentu saja mudah-mudahan ini berhasil lagi, dan kali ini berbahaya Indonesia. Ricky belum berhasil ternyata tadi upaya dari Ricky Kambuaya. Percobaan yang baik sekali tadi, berhasil dibangun serangan berbahaya dilakukan oleh pemain-pemain kita, dan Ricky Kambuaya tendangannya sayang masih bisa diblok. Ya. Berbahaya, hati-hati. Awas. Masih jauh dari sasaran. Sudah mulai lebih berani mereka melakukan tendangan-tendangan langsung, umpan-umpan ke kotak penalti. Ya, harus tetap waspada tentunya pemain kita. Di samping juga tetap berusaha untuk mencetak gol yang kedua. Ya. Ahmad Riyandi. Rujuk ke lapangan dari tendangannya, kita lihat. Pratama Arhan. Ini kita belum lihat lemparan Arhan ya di area kotak penalti lawan ya, karena belum ada momen dia menunjukkan lemparan ke dalamnya yang luar biasa. Diambil kali ini oleh Rahmat Irianto. Buang saja karena mendapatkan tekanan yang cukup ketat tadi dari pemain Chinese Taipei. Kita akan lihat bagaimana tentunya strategi yang dilakukan oleh Coach Sintayong di babak yang kedua ini dengan Sutya Witan Sulaiman dengan Adam Alis. Cukup banyak sekarang 6 pemain Chinese Taipei mencoba serangan. Ya, salah lagi dia. 2 kali salah lempar dan sekarang juga salah passing. Masih ada keraguan-keraguan, ketidakcermatan, kepanikan. Ini yang harus kita manfaatkan, Bungkus. Iya, kalau bagi Chinese Taipei ini kan mereka kebobolan tadi itu kecolongan ya. Artinya strategi mereka jadi agak kurang jalan dengan kebobolan itu. Mau tidak mau sekarang mereka harus keluar. Minta untuk diulang posisi yang ditunjuk oleh wasit. Lagi-lagi coba untuk bola jauh.
Fokus untuk para belakang kita. Riyandi kembali mencoba maju dan kembali lepas. Berbahaya ini. Buang. Dua kali Muhammad Riyandi buat keputusan yang ternyata tidak bisa ia tangkap. Tapi ayo bangkit lagi Riyandi. Lebih fokus lagi. Sangat berbahaya. Pertahanan kembali masih diuji. Para pemain Indonesia coba mempertahankan areanya. Dikawal oleh Egy, diambil lagi, masih belum berhasil. Witan Sulaiman juga membantu pertahanan. Dan kali ini Ahmad Riyandi mampu mengamankan bola bungkus yang sedang mengelus-elus dada karena deg-degan. Serangan balik nih Valen. Serangan balik dari Egy Maulana Fikri. Evan Dimas. Egy dapatkan tekanan lagi dia, tapi berhasil mendapatkan lemparan bagi Indonesia. Sungguh berbahaya tadi. Iya, sekali lagi kita lihat bagaimana Riyandi tadi belum bisa menjangkau bola dalam situasi yang kemudian ini dia. Dan ini berbahaya loh. Iya, Pelanggaran. iya betul. Karena dia sempat meninju kepala itu. Iya, kalau nggak yakin nggak harus dipaksa keluar. Benar, karena terlalu jauh tadi. Iya, kiper tidak harus keluar untuk menjemput bola. Kalau memang tidak yakin bola akan kena. Perlu kiper membantu dalam situasi seperti itu. Tapi kalau betul-betul yakin ya. Lemparan dari Asnawi sudah dilakukan. Terpental lagi kepada Evan Dimas. Kali ini Asnawi memberikan umpan. Pergerakan. Langsung Witan Sulaiman. Dengan selamat datang yang ia berikan pada dirinya sendiri. Tapi masih melambung. Fokus. Iya, ini pertama kali kita lihat bagaimana eksekusi dari Witan. Kesempatan pertama yang dia dapatkan. Tidak dia sia-siakan. Sayang tendangan setengah volinya tadi masih di atas mistar gawang. Sin An Sin An di leg pertama membuat banyak 7 penyelamatan penting ya. Dari 9 on target, 2 menjadi gol, 7 bisa dia selamatkan. Ya, Indonesia harus juga bisa memastikan untuk kill the game ya. Iya, betul. Kalau memang ada kesempatan itu. Karena kita melihat bagaimana Dennis Tepe ini bisa mencari bagus sekali. kejar oleh Dedik Setiawan dari sebelah kiri. Bola lagi jebret. Sebuah umpan di depan mulut gawang yang harusnya memberikan peluang kepada Egy Maulana Fikri, namun tidak bisa terselesaikan, Bungkus. Diawali lemparan ke dalam yang luar biasa dari Pratama Arhan. Kemudian Dedik mencoba membuat umpan tarik yang sayangnya sedikit terlalu tinggi bagi kaki kanan Egy ya. Egy ini kaki kiri. Lutut. Iya, Egy ini kekuatannya kaki kiri emang. Ya. Sayang sekali tadi peluang emas bagi Egy. Ya, kita lihat nangka duel di udara sekarang Ricky Kambuaya. Juga yang kedua oleh Dedik Setiawan. Berikan bola kepada Evan Dimas. Menuju pada Egy Maulana Fikri. Masih Maulana Fikri memberikan bola. 1-2 dengan baik. 1-2 kuadrat dengan Witan Sulaiman. Tetapi sayangnya tadi tidak sampai lagi di kaki Asnawi. Iya, 1-2 yang cantik tadi antara Egy Witan yang belum mampu tadi dimanfaatkan dengan sempurna, masih bisa dihalau oleh lawan. Asnawi melakukan lemparan dia pada Rahmat Irianto, kali pada Asnawi Mangku Alam melakukan gocekan satu pemain, dua pemain. Masih Asnawi Mangku Alam mencoba berlari, masih Asnawi Mangku Alam, tapi kali ini dihadang dia. Egy Maulana Fikri masih bisa memberikan bola pada Rahmat Irianto, mengembalikan bola lagi pada Egy Maulana Fikri, menuju pada Ricky Kambuaya, melihat screening, mengecek rekannya kali ini, masih ragu-ragu dia, kasih bola ke belakang lagi karena tidak ada dalam posisi yang menurut dia tepat untuk dia berikan. Victor Ikonevo berikan lagi menuju pada Pratama Arhan. Pratama Arhan menggiring bola. Pratama Arhan berikan bola 1-2. Pratama Arhan coba masuk, tapi dihalau. Kita lihat coba dikejar oleh Pratama Arhan. Mancing dan tersulut Pratama Arhan. Respon emosinya. Lebih ngotot, lebih gigih Pratama Arhan di babak kedua ini. Mencoba memberi kontribusi lebih. Salah satunya tadi lemparan ke dalam yang luar biasa ya. Menit 53. Menit ke-8 di babak yang kedua. Tangan sudah dilakukan oleh Sin An. Tinggal di udara lagi, hati-hati Asnawi.
Tendang ke depan, sayang sekali tidak ada yang mengambil lagi tadi. Victor Ibonevo. Ya, Pratama Arhan. Victor lagi. Ryuji. Masih Ryuji Utomo. Mainnya mengakui dia tidak bertalenta, tetapi dengan kerja keras Iya. dia bisa meraih kondisi seperti sekarang. Iya. Salah satu. Oh, ini dia peluang bagi kita. Pergerakan kali ini dari para pemain Indonesia. Evan Dimas dari sebelah kanan. Evan Dimas. Seperti yang saya katakan, pemuda kelahiran Sorong besar di Mojokerto. Ini dan sekarang bermain di Persebaya Surabaya. Dari seluruh kota yang ia tempati untuk Indonesia berhasil ia berikan. Bhinneka Tunggal Ika, bangsa kita, bangsa yang luar biasa. Dan sebuah pergerakan dari Evan Dimas mendapatkan seorang Ricky Kambuaya dengan keyakinan penuh, dengan keteguhan hati. Kaki kirinya merobek gawang lawan bungkus. Iya, ini pergerakan yang sangat baik dari Evan Dimas dan kemudian bola jatuh di kaki Ricky Kambuaya yang melepaskan sebuah thunder shot. Ya, Kalau stadion ini adalah Thunder Castle, maka ini tendangan thunder shot. Tendangan yang luar biasa menghunjam ke pojok kiri gawang, sulit ditahan oleh penjaga gawang. Sebuah thunder shot yang menurut saya akan membuat China Taipei kesulitan mengejar selisih 4 gol dari kita. gitu dong, ngegas dong bungkus. Dari tadi ditunggu ngegasnya, akhirnya ngegas juga, tegang dari tadi ya. Ya, ini gol yang saya pikir sangat melegakan seluruh penonton di tanah air, Valen. Karena ini gol yang membuat kita sekarang lebih nyaman posisinya. Mudah-mudahan setidaknya jangan kebobolan dengan cara seperti di leg pertama. Amin, amin, amin. Tapi sekali lagi doa kita didengar. Suara kita juga sampai ke sana. Dukungan kalian, Anda semua pemirsa bangsa Indonesia yang mencintai tim nasional kita juga sampai memberikan dukungan pada para pemain kita. Dan inilah dia, bangsa Indonesia berhasil unggul melalui tim nasional sepak bola kita tahun 2 atas Chinese Taipei, dan secara agregat juga sudah cukup jauh sekarang dengan 4-1 dan masih serangan makin lagi bertubi-tubi. Egy Maulana Fikri, maksudnya ada 3 pemain tapi lepas semua tadi. Ryuji Utomo mengontrol dengan baik tadi serangan yang coba dilakukan oleh Chinese Taipei dengan lagi kepada Evan Dimas yang sekali lagi sebagai kapten berperan dalam gol kedua tadi. Dan Evan sekarang bermain lebih melebar di kanan. Oh, Tamaran mendapatkan pelanggaran. Kali ini dengan lawan yang berbeda, sekarang dengan Lin Ming Wei. ya, ini gocekan yang sangat baik dari Arhan ya, memaksa lawan untuk membuat pelanggaran. Pelanggaran yang harusnya berbuah kartu kuning ini. Tendangan bebas yang kembali membuka peluang bagi Indonesia yang semakin dekat dengan tiket kualifikasi Piala Asia. Bertahap, berprogres, berproses, niscaya kita akan bisa mendapatkan prestasi yang maksimal dari kemampuan pemain-pemain kita, bungkus. Iya, kita lihat bagaimana eksekusi Evan Dimas. Jabret! Lepas, tapi tidak ada lawannya, tidak ada teman yang mendekat tadi. Ini gaya eksekusinya kayak Cristiano Ronaldo nih sebetulnya. Benar, gaya-gaya Septian juga sempat seperti itu. Lagi Indonesia. Ini dia sang Menteri Perhubungan, tengah antara depan dan belakang, Rahmat Irianto, luar biasa. 2 leg yang ia mainkan sama dengan Ricky Kambuaya, benar-benar menunjukkan memang para pemain tengah dari Persebaya ini diandalkan Indonesia, bungkus. Iya. Ricky Kambuaya lagi sekarang melakukan serangan pada Evan Dimas. Evan Dimas jabret! Lepas lagi. Tapi kembali tertangkap, bungkus. Masih penasaran Evan Dimas dengan tendangannya tadi yang masih dapat diblok. Sudah 2 shot on target. Dan ini mengingatkan kita kepada laga sebelumnya. Egy sampai 4 shot ya. Selalu bisa dipatahkan oleh kiper Sinsinan. Dia kayaknya kali ini ngincer, yang penting jangan Evan Dimas. Tapi serangan lagi, berhasil meluncur ke sebelah kanan. Oh, ambil lagi oleh Evan Dimas, tapi tertahan. Hati-hati, hati-hati. Kembali melakukan serangan para pemain Chinese Taipei. Waktu bagi para pemain Indonesia juga harus bisa kembali ke belakang, dan ada Egy sekarang yang paling di belakang.
Artinya siapapun harus bertanggung jawab untuk bisa bantu pertahanan. Mengingatkan saya pada total football ini. Iya. Hati-hati. Ada Dedik yang juga membantu pertahanan, dan sekarang mencoba mengajak lari. Dedik Setiawan menahan bola. Sempat memberikan bola kali ini kepada Witan Sulaiman. Menuju kepada Evan Dimas. Pratama Arhan dari PSIS Semarang. Tim PSIS Semarang. Sekarang Rahmat Irianto. Bahu-membahu dari seluruh tim Liga yang ada di Indonesia dipanggil ke tim nasional untuk satu nama tim nasional Indonesia di pertandingan malam hari ini. Melempar ke kanan. Lalu banyak energi seorang Rahmat Irianto. Iya, terlalu optimis tadi umpannya sehingga sulit untuk dikejar oleh rekan-rekannya. Sementara ini pelatih yang melakukan cywar. Artinya memang ini menjadi bagian dari strategi, dan luar biasanya Coach ST tahu di mana kualitas dan juga tentunya kemampuan dari dirinya untuk bisa tidak terpengaruh dengan itu. Iya, Lin Mingwei pemain nomor 7 Diganti juga ya. Oh, Yuting. Dan sekarang Evan Dimas kembali menguasai. Bola melebar kepada Egy Maulana Fikri. Egy memberikan umpan cuek yang sangat indah kepada Asnawi. Di crossing, di heading, tidak kena Evan Dimas. Evan Dimas melakukan gerakan di pasar pelangi tadi sambil berputar, tetapi tidak berhasil tadi. Kita lihat, oh hati-hati, jangan melanggar. Tapi terlihat Rahmat tadi sempat menginjak itu. Iya, hati-hati ya. Kita sudah unggul 2-0, kita tetap berusaha bermain bersih, tidak sampai ada pemain yang kena hukuman. Ini bisa kartu. Oh iya, ini Dan menginjak. sewajarnya kartu. Karena dia menginjak. Hati-hati, Rahmat Irianto. Bahaya lagi kali ini dari para pemain Indonesia menahan gempuran Chinese Taipei. Masih panjang, 29 menit, dan sekarang bola diambil oleh Witan Sulaiman. Ada ruang di kanan, memberikan kepada kompatriotnya Egy Maulana Fikri. Egy. Witan kejar lagi, bola diambil. Pemain dari Palu ini bentuknya dari kepalanya kena bagian sepatu dari lawan. Wasit menyatakan play on, tapi pemain Indonesia membuang bola terlebih dahulu, Bungkus. Iya, perlu mendapatkan pemeriksaan dulu ya, karena ini mengenai kepala paling. Meskipun mungkin tidak serius, tapi baiknya diperiksa dulu. Kalau oke, tentu bisa diteruskan. Ya, ini dia Witan yang bekerja cukup keras sebagai pemain pengganti di babak kedua ini. Ya, ini dia sedikit. Ya, tidak sedikit sengaja memang. Iya, betul. Sudah meloncat tadi STFS. Iya, masuknya Witan ini membuat mobilitas serangan kita memang lebih hidup dari si sayap ya. Setelah di babak pertama pemain Chinese Taipei memang juga sangat rapat, mereka mencoba tidak mau terpancing. Babak kedua ini mereka lebih keluar mainnya, Ya. sehingga ruang juga menjadi cukup banyak, dan di situ Witan dengan kecepatan dan skillnya bisa memanfaatkan. Pertama Arhan, ada Rahmat Irianto, bahkan Evan Dimas pun juga kelahiran Surabaya, Bungkus. Iya, betul. Tiap kota kita punya potensi pesepak bola dari manapun. Tinggal kita lihat kali ini para pemain kita juga mampu untuk menahan gempuran ini. Hati-hati Asnawi. Gerakan dari Emilio sekarang coba dihalau oleh Asnawi, tenang dia. Asnawi terus dia ikuti. Dan sudah dilakukan tendangan. Diamankan oleh Riyadi. Tenang Bungkus, aman Bungkus, aman. Iya, memang salah satu yang membuat pertahanan kita solid adalah kalau pemain kita di belakang disiplin di posisi ya. Dan sejauh ini saya melihat mereka bermain disiplin. Ryuji, Victor Igbonevo, Rahmat selalu ada di posisi yang tepat. Cantik sekali tadi Rahmat, Ricky, Evan. Mainkan bola di tengah. Rahmat Irianto, lagi-lagi. Evan Dimas, cepat saja kepada Egy. Balik lagi kepada Rahmat Irianto, ikut sekarang lebih ke depan. Menuju kepada Evan Dimas. Evan Dimas mengirimkan bola lari kepada Witan. Tapi terbaca tadi bolanya.
Bola ditendang ke tengah, coba dikawal oleh Victor Igbonevo. Rahmat Irianto juga mencoba melakukan pressing tinggi. Hati-hati Asnawi. Pasai lagi oleh Ryuji Utomo. Berikan lagi kepada Muhammad Irianti. Geser kepada Pratama Arhan. Gerak dari sebelah kiri sekarang. Lari-lari ringan. Nunggu rekan-rekan. Dia berikan kepada Rian atau Rahmat Irianto. Menuju kepada Witan Sulaiman, namun salah pengertian dengan Dedik. Tadi sudah terlanjur berlari Dedik. Victor Igbonevo kembali melakukan tekanan yang sangat menyulitkan pemain-pemain depan dari Chinese Taipei. Rahmat kembali melakukan pelanggaran sepertinya. Iya. Naruh kaki ya. Iya betul. Dan sejauh ini masih aman. Masih dapat keuntungan lah dari kemurah hatian wasit ini. Tapi jangan sering-sering juga, pasti akan kena juga kartu nanti. Hati-hati, Victor kembali mampu mengamankan bola pemain dari Persib Bandung ini. Dan sekarang serangan bagi Indonesia. Ricky sudah berlari, belum dioper. Dia kasih lagi kepada Dedik. Dedik balik lagi ke belakang. Ryuji Utomo, Victor Igbonevo menuju kepada Rahmat Irianto. Berlari lagi Ricky atau Dedik tadi, tidak juga dioper. Kasih lagi kepada Egi. Lalu pelan, namun ada Ricky Kambuaya. Right man, right place lagi posisinya. Oh, cantik sekali. Ricky Kambuaya memberikan bola kepada Evan Dimas. Sempat tembak Evan Dimas. Evan Dimas. Oh, karena hanya ada satu orang, dia pun tidak melakukan tinggi untuk memberikan bola kepada Dedik. Iya, memang saya lihat di pertandingan pertama maupun kedua, Sintayong meminta pemain tidak banyak angkat bola, Pak. Ya, Lebih banyak menusuk atau lebih banyak bola cutback. tangan sudut yang akan dilakukan oleh Evan Dimas. Ini adalah generasi emas di Nasional Indonesia ke-19 tahun 2013. Pratama Arhan kasih dulu ke belakang. Iya, ini taktik yang tidak salah karena kita sudah di posisi leading sehingga kita tidak tergesa-gesa harus menambah gol. Kalau mau bikin gol justru harus pancing dulu. Ya. Victor Igbonevo, Ricky Kambuaya. Geser kepada Rahmat Irianto, Pratama Arhan. Sekarang ada di tengah, agak ke kanan. Kasih lagi ke belakang kepada AA. Maka ada pelanggaran. Wasit menyatakan play on. Kasih lagi ke tengah. Dibuang dulu bola. Ya, masih memegangi tampaknya bagian jari kaki kirinya ada yang terinjak tadi. Ya. Dia Limau yang punya 2 peluang di babak pertama ini, dia Limau yang menginjak kaki Rahmat Irianto. Nah, ini dia Limau, salah satu striker yang paling berpengalaman di timnas Chinese Taipei. Pemain dari klub Taichung. Ada 4 pemain dari Taichung yang memperkuat timnas Chinese Taipei. Kalau ini dari mana nih, Bungkus? Ini ada yang dari Tatung, ada yang dari Taiwan Power itu. Luar biasa pengetahuan Anda memang. Kamus besar sepak bola dan bulu tangkis Indonesia. Ya. Geser ke sebelah kiri. Hasil diantisipasi oleh Asnawi Mangkualam. Ujung pada Witan Sulaiman. Evan Dimas. Kontrol Scorpion dari seorang Dedik. Menuju kepada Witan Sulaiman. Main dari Palu yang sekarang ada di Lesia Gedang. Iya, alumnus Ragunan ya, SKO Ragunan. Satu pemain yang potensial untuk masa depan sepak bola Indonesia. Pratama Arhan kembali. Umpan ke tengah kepada Dedik. Kasih ke belakang dulu kepada Rahmat Irianto. Gerak lagi dia menuju pada Evan Dimas. Lakukan skill dribble tadi Evan Dimas. Belum menggelontorkan bola ke kanan. Para pemain yang ada di pinggir lapangan juga sedang melakukan pemanasan. Menyaksikan rekan-rekannya bertanding. Awas Rahmat Irianto. Cover dengan tubuh. Dengan
bersih tadi. Seperti biasa, dia orang yang menyelesaikan masalah. Rahmat Irianto. Padahal kita ingat dia awalnya adalah stopper. Iya. Dan sekarang pergerakan lagi dari Indonesia. Evan Dimas, Ricky Kambuaya langsungnya kasih kepada Evan Dimas yang sedang bergerak. Hati-hati. Aman. Ada Ryuji, amankan area. Ya, tenang sekali Ryuji. Penampilan Ryuji ini sama seperti Fahrudin kemarin. Serangan dari sebelah kanan sekarang bagi Indonesia. Egy terjatuh. Dan kali ini kartu kuning diberikan wasit kepada Liang Meng Mesin. Agaknya kram dari Egy ya. Bermain cukup lama di leg kedua ini Egy. Di leg pertama dia bermain sebagai pemain pengganti. Kali ini dia bermain hampir ya tampaknya mungkin sampai akhir ini. Kecuali kalau mengalami masalah dengan kondisinya. Sudah menit ke-70, Egy masih bugar. Masih ada 20 menit. Masih panjang. Harus fokus. Ditarik keluar nih, pemain yang justru tadi punya 2 peluang di babak pertama. Pemain yang juga berbahaya, striker mereka. Ya. Tendangan bebas sekali ini akan didapatkan oleh Egy Maulana Fikri. Egy Maulana Fikri. Tendangannya jabrak. Jauh. Ya, masih ada Dedik. Dedik kalungin Dedik. Masih juga dihalau oleh Sin An. Hati-hati, serangan balik. Sementara masih terjatuh dia, tapi masih serangan balik. Rahmat Irianto. Tutup oleh Rahmat Irianto. Luar biasa area yang satu ini. Muda yang satu ini Rahmat Irianto. Kamu kelas. Kamu kelas. Iya, seperti kita bahas tadi, Rahmat Irianto menjelma menjadi seorang pemain yang menyelesaikan masalah demi masalah Ya. yang muncul di pertahanan kita ya. Sementara Sin An kita lihat masih memegangi bagian perutnya, membutuhkan perawatan. Ketika dia 2 kali tadi membuat penyelamatan yang cukup penting. Mendapat arahan Egy. Ya, sepertinya teguran. Iya, teguran supaya mungkin bermain lebih efektif, lebih berani. Dan Egy sudah manggut-manggut tadi. Ya, Ya, ini dia jatuhnya Dedik tampaknya. ya, 2 kali dia terus berusaha mengambil lagi. Dan ini cantik sekali. Ini dia. Memang dia tidak ngasih passing lagi, dia benar-benar juga penasaran Bungkus. 1 kali dia ambil, dia gocek lagi 1 kali. Dan sebenarnya ada rekannya di sini. Iya, Yuji dia, gitu. dia tembak langsung dan mengenai ulu hati kiper Sin An. Ya. Makanya butuh perawatan sekarang Sin An. Kita lihat bagaimana tendangan cukup keras dari Dedik jarak dekat. Iya, mengenai ulu hatinya Sin An itu. Bisa meneruskan pertandingan. Ya, gawang yang cukup bermain bagus di 2 leg ini. Dedik Setiawan, pemain dari Arema Malang, yang ditampilkan dari leg yang kedua ini di babak yang pertama tadi. Akansi Malang ya. Iya, Asli Malang. sama seperti itu juga. Masih juga. Ini 2 back kita ini pernah main di Thailand ya. Iya. Victor dan juga Ryuji. Dan menarik tentunya. Karena ada Yanto ya. Iya. Get Wilson. Hati-hati. Kembali kita lihat bola yang mirip dengan gol di leg pertama Ya, Bungkus. itu dia yang harus diwaspadai. Ini sudah menit ke-72. Konsentrasi memang sudah mulai menurun. Nah, 2 pemain dimainkan. Sepertinya Gunansar ya. Bersiap-siap Ramai Rumakik ya. Ramai Rumakik dan Abi, 2 pemain yang main di leg pertama. Iya, 2 pemain yang bermain cukup bagus di leg pertama. Habis diajak diskusi sama coach ST, diganti dia. Ramai Rumakik. Berarti sudah fit lagi. Di berita juga dikabarkan cederanya ringan. Iya, pemain yang berkembang bersama Egy menarik, ditarik keluar. Karena posisinya emang mirip dengan Abimanyu ya. Evan ditarik keluar.
Masuk Abimanyu. Syahrian Abimanyu, anak Banjarnegara, sekarang main di JDT Johor Darul Tazim. Ada dua pemain Liga Malaysia ini berarti. Ya. Ada Syahrian, ada Ryuji. Rahmat Irianto mengirimkan bola pada Pratama Arhan. Bola 1-2 dengan namun hanya gol kick saja. Sebuah umpan pertama dari Ramai Rumakik yang cukup menawan. Iya, kombinasi 1-2 yang bagus antara dua pemain yang biasa main di sisi kiri. Pratama Arhan dan Ramai Rumakik hampir saja membuat Pratama lolos tadi. Sudah lebih tenang Sintayong kelihatan. Beda ya? Sudah lebih tenang dari wajahnya kelihatan ya. Beda. Iya, ketika kita kemarin menang di leg pertama, peringkat kita naik 6 posisi. Mudah-mudahan sekarang kita bisa naik lagi. Karena dari segi posisi kan sekarang CNS Taipei masih di atas kita. 30 menit pertandingan akan berjalan. 15 menit bagi kita untuk mempertahankan posisi kita untuk lolos di kualifikasi Piala Asia dan meneruskan asa kita untuk tampil di Piala Asia. Bola melebar ke timur tadi diberikan kepada Asnawi Mangkualam. Asnawi berlari meminta bola dan ia dapatkan Keker, tapi diblok tadi oleh Lin Changlun. Iya, tetap selalu ada 5-6 pemain Chinese Taipei di kotak penalti, sehingga upaya membuat cutback itu memang tidak mudah ya. Tapi terus pemain kita mencoba dan mencoba. Tendangan penjuru atau tendangan sudut kali ini dari Syahrian Abimanyu. Dan kaki kirinya Abi melakukan bola jauh. Lutfi mendapatkan makanan nikmat sebenarnya tadi, namun diving headernya belum kena ke bola. Iya, ini sebetulnya bisa dibilang tidak ada yang mengganggu sama sekali ya. Sayang sundulan dari Ryuji malah mengenai kaki Balen, mengenai kaki pemain lawan ya. Bola tidak ada, Ryuji tidak diganggu sama sekali oleh pemain-pemain Chinese Taipei tadi. Nah ini Pratama Arhan, Ini dia. akan menunjukkan kemampuannya. Sudah dia lempar, Victor jauh, Ryuji. Ryuji Utomo. Apa saja, 2 kali, 2 peluang, 2 percobaan, belum berhasil bungkus. Dia pun tertawa malahnya karena ngerasa, loh kok malah kenanya samping. Dengan kepala meleset, dengan kaki meleset juga. Tidak apa-apa Ryuji, masih ada kesempatan untuk yang ketiga nanti. Benar sekali Ryuji. Ayo kamu bisa. Yang penting juga menjaga pertahanan dan keamanan daripada defense kita. Cukup tinggi tekanan daripada pemain Indonesia. Harus bersiap juga. Tapi Victor ada di sana. Ramai Rumakik, hati-hati. Bola mengarah ke lawan. Sebelah kiri sekarang serangan dari Chinese Taipei. Ryuji mengawal, Rahmat Irianto mengawal. Kita lihat. Ada Pratama Arhan, Ramai Rumakik. Ya kita lihat Ramai Rumakik kali ini. Pemain dari asal Jayapura ini sedang mencoba berlari melewati satu pemain. Dan kita lihat ada posisi dia untuk berlari. Tapi Dedik mengirimkan bola ke belakang bungkus. Iya, tanggung tadi ya. Diajak lari lagi dan dianggap advantage atau foul. Pelanggaran ya. Pelanggaran memang jelas ditabrak begitu. Iya, kita lihat Pratama Arhan. Abimanyu ya, lolos tadi. Dihalang dengan bahu. Pasang badan ya. Pasang badan. Kos-kosan juga dia, kita lihat. Lin Changlun baru masuk. Abimanyu. Pratama Arhan. Pada Rahmat Irianto. Agak kelebihan lagi dia. Coba ditekan lagi oleh Rahmat Irianto dan sekarang Victor Iponevo. Pada Riyandi. Ya, sampai ke kaki Riki Kabuaya. Kali-kali pada Abi. Bola
diberikan kepada Ramai Rumakik, namun Iya, itu ciri khasnya sudah Abi ya. Iya. Ini sepertinya strategi yang juga diarahkan oleh Coach STY Iya, dengan masuknya paket Abi dan Ramai. pemain yang masih sama-sama bertenaga, masih sama-sama segar. Cuma sedikit terlambat tadi Abi ngirim bola ya. Dia sudah menyelinap. Iya, tapi memang Rumakik ini pemain punya kecepatan ya. Pemain dari Jayapura yang besar bersama SSB Batik. Namanya Ya. SSB Batik di sana. SSB Batik. Dan memang dia dari Jayapura. Iya. Dedik masih terus mencoba mengejar. Juga Abi, Ramai Rumakik mengcover tadi bola yang lolos dari Pratama Arhan. Angkatnya ke tengah lagi, kita lihat. Diambil dengan baik lagi oleh Pratama Arhan. Dan sekarang Ramai Rumakik kembali dilanggar lagi setiap dia berlari. Iya, dia punya speed ya, dia punya ball skill, itu yang membuat Ramai Rumakik ini sulit dihentikan, sehingga harus dibuat pelanggaran ketika mencoba dihentikan. Bola kembali berjalan, Rahmat Irianto pada Snawi Mangkualam. Snawi Mangkualam, lebar dia, Vika Buaya, masih di Vika Buaya. Pendek saja Witan. Balik belakang lagi Asnawi, maksudnya menusuk dari pergerakan Abi yang mencoba masuk. Asnawi sekarang kapten tim. Iya, Ada pelanggaran terjadi tadi. Ya, tinggal 10 menit lagi bungkus. iya, Kita akan lolos ke kualifikasi Piala Asia. iya. Melihat situasi di lapangan, sepertinya China Taipei juga kesulitan untuk mengejar defisit 4 gol ya. Tapi tentu tidak boleh takabur pemain kita. Ya. Dalam sepak bola segala hal masih bisa terjadi. Fokus tetap menjadi hal yang utama. Di samping tentu saja akan lebih baik jika terus menambah gol demi gol. Ya, sementara penjaga gawang juga masih ada Nadeo, masih ada Hernando. Tentunya juga punya kualitas tidak kalah dengan Muhammad Riyandi. Hati-hati. Snawi kembali menutup. Berhasil ya tutup dengan baik. Ya, ban kapten melekat di tangan kirinya Snawi Mangkualam menggantikan peran Evan Dimas. Asnawi ini peran karirnya juga tidak bisa dilepaskan dari peran Sintayong ya. Ya, Yang memberikan advice ketika dia menuju ke Ansan Greeners. tangan pencuru yang dilakukan duel kita dengar tadi dan Asnawi menutupnya. Hati-hati lagi, berbahaya. Yang dua Dedik, baik sekali membantu pertahanan, dan Rahmat Irianto. Aplaus dari saya bagi seorang Rahmat Irianto. Kita lihat pemainnya satu ini luar biasa. Iya, seperti halnya di leg pertama, dia bermain disiplin, bermain lugas, selalu ada di posisi yang tepat pada saat timnya mengalami kesulitan. Posisi yang membuat dia tidak tergantikan di dua leg ini, Valen. Ya. Ada juga ada pemain nomor 23. Kasus sudah dipanggil tadi. Lemparan juga cukup jauh. Tapi ada pertahanan dari Ricky Kambuaya, sang pencetak gol kedua bagi Indonesia. Kita lihat sekarang. Luar. Cukup lelah. Untungan bagi kita tentunya. Masih cukup jauh agregat sekarang 4-1. Iya, kalau lolos maka timnas kita akan berada di pot 4 dalam drawing Valen ya. Ya. Pot 4 itu kita akan bersaing bersama dengan Nepal, Mongolia, Bangladesh, Sri Lanka, dan Guam atau Kamboja. Sementara tetangga kita di pot 3 ada Malaysia, Singapura. Di pot 2 ada Thailand, Filipina. Ya. Ya nggak apa-apa sekarang pot 4, tapi nanti lihat kalau kita lolos bisa sejauh mana. Gitu. Amin. Itu dia saya katakan. Kita ikuti tahapan-tahapannya dan kita terus berikan dukungan bagi tim nasional Indonesia. Syarian Abimanyu, Ramai Rumakik. Tidak bisa
juga kembali lewat dia. Ball position dari para pemain Chinese Taipei. Ada kapten tim Yun Lim, tutup lagi oleh Pratama Arhan. Cukup kesulitan juga para pemain Chinese Taipei ini bongkar pertahanan Indonesia. Saat ini sekarang sudah cukup turun ke daerah pertahanan sendiri dan sekarang terpotong lagi oleh Ricky Kambuaya. Ke tengah sekarang Abi memberikan bola pada Ramai Rumani. Sempat berhenti Rumani Iya, tadi. gitu. Paketannya sebetulnya sudah kelihatan ya. Sayang sekali tadi. Loh, diuji. Jadi ke belakang dia untung saja masih ada Asnawi Mantuawan. Dorongan tadi saat kontrol bola coba dilakukan oleh Dedik. Iya, Dedik memang juga akan bermain 90 menit ini. Sesudah di leg pertama dia tidak mendapat atau tidak dimainkan. Terus Hedia waktu itu yang dimainkan. Kali ini Dedik yang dimainkan dan mencetak gol. Ya. Kasih kali ini kepada Abi. Lebar lagi pada Pratama Arhan. Pratama Arhan angkat bola ke tiang bola, jebret! Jaring bergetar. Jatuh dari samping Witan Sulaiman. Dapat kiriman COD tadi dari seorang Pratama Arhan. Sayang Gugus. Iya, ini umpannya sangat baik. Tidak offside ya, karena Pratama Arhan mengirim bola melengkung. Witan masih di belakang. Witan berhasil menjemput, sayang tendangan volinya belum menembus gawang Chinese Taipei. 5 menit lagi, waktu normal tersisa. Ayo Indonesia. Gerakan lagi dari para pemain Chinese Taipei. Rahmat Irianto sudah mengawal cukup tinggi lagi. Pratama Arhan tidak mau dikolomin dia. Iya, semakin solid permainan pertama Arhan di babak kedua ini. Kokoh, tidak bisa dilewati. Lebar lagi. Sudah lelah. Iya, Sudah lelah. karena bertahan itu juga capek oleh. Iya. Mereka di pertandingan babak pertama tadi dipaksa bertahan. Kali ini ketika mencoba keluar menyerang, energinya sudah agak terkuras. Karena kalau bertahan tuh ngejar. Ngejar. Kalau nyerang kita dikejar. Lebih capek ngejar-ngejarin orang, Bagus. Betul. Coba diambil. Ricky Kambuaya kesabet seperti tadi kepalanya. Ataukah bagian dada? Yang jelas wasit menyatakan play on. Mudah-mudahan tidak jadi masalah yang serius. Tutup oleh Pratama Arhan. Dan sekarang serangan bagi tim nasional Indonesia dilakukan oleh Abi. Abi mengangkat bola. Dedik Setiawan. Ada siku saat menghalangi. Dan sekarang ada tegangan. Pratama Arhan kembali. Ya. Dimulai dari siku tadi sepertinya yang mengenai Dedik. Ricky Kambuaya pun masih tergeletak. Ya. Asnawi. Bahkan dia dia juga sekarang menjadi pemimpinnya Victor ya dalam posisi ini. Iya, ini menarik bagaimana Asnawi menunjukkan leadershipnya ya. Dalam situasi seperti ini memang dibutuhkan pemain yang dihormati oleh pemain yang lain. Ya, tadi ada siku saya sempat melihat. Tapi wasit sudah menyatakan play on. Kemudian ada insiden dengan Pratama yang menjadi insiden kedua ini. Iya. Ini dia Ini yang Kambuaya ya. Nah, itu memang kena apa? Bagian dada ternyata. Iya, dadanya. Ini dia Dedik. Tangan kanannya jelas sebenarnya itu pelanggaran. Tinggi sekali tadi. Ya, kemudian Pratama datang. Nah, dengan penjaga gawang malah insidennya ini ya. ya. Tapi untungnya pemain-pemain kita masih bisa menahan diri. Itu hal yang harus diapresiasi. Tidak perlu terpancing.
Ya, cukup mengherankan ya, satu handsball, satu pelanggaran seperti tadi wasit bisa tidak melihat seperti itu, bungkus. Jorok sekali itu tadi sikunya. Di dalam kotak penalti pula ya. Ya. Ini seperti pemain yang sempat berduel dengan Asnawi nih, yang terkena bagian kepalanya. Sugi masih dibebat ya kepalanya, masih lebam matanya. Iya, memang sudah dalam keadaan oke. Karena yang kena pelipis ya, jadi ya, ringnya agak lama. Ya. Dan sekarang kita lihat Dedik kembali mencoba. Kalau tadi Dedik menit 89 angkat ke sebelah kiri, tapi ada Asnawi Mangkualam. Headingnya nanggung, coba diambil lagi oleh Asnawi dan berhasil dia lakukan, dan sekarang dia ngajak lari. Asnawi Mangkualam, masih Asnawi, gocek satu pemain Asnawi Mangkualam dengan pergerakan, dengan kecepatan, dengan determinasi, dengan body balance. Apa yang coba dia lakukan, memberikan kepada Abi angkat jabret, tapi Witan Sulaiman offside. Sayang sekali ini, Asnawi punya begitu banyak opsi, tapi dia mengirim. Oh, memang sedikit lebih terlalu cepat ya. Sedikit terlalu cepat, tapi Witan Sulaiman masuk ke dalam kotak penalti. Pergantian pemain bagi Indonesia. Kusedi Haryudo menggantikan Dedik, dan juga Ikadek Agung menggantikan posisi Ricky Kambuaya. Ya, Kadek Agung mendapatkan bola. Kusedi juga putus. Itu bola yang luar biasa dan sentuhan pertama malah itu menjadi gol. Sayang sekali, masih terperangkap offside dan masih ketangkis sama Sin. Iya. Sayang sekali, Yudo seperti belum mendapatkan lakinya ya, keberuntungannya ya sejak leg pertama. Victor kanan lagi dari para pemain Indonesia di menit akhir ini. Lagi-lagi Rahmat Irianto. Iya. Udah, jangan terpancing, Nggak usah diladenin Rahmat ya. Udah biarin aja, udah kalah kok dia. Itu dia, Coach Sin bilang main aja terus, main. Ya, ini dia, jangan terpancing. Kena kartu kalau ini Ryuji ya, karena memang tadi terlambat dia. Menit 91. Yuji Utomo main dari Jakarta, main di Penang sekarang. Tendangan bebas dari Chinese Taipei. Tahan Indonesia, ya tanpa perlu ditahan, bola sudah keluar sendiri, bungkus. Iya, itu bola terlalu jauh ya, meskipun tujuannya memang mengincar tiang jauh, tapi terlalu jauh. Itu udah gelap akal, bungkus. Antara mau langsung sendiri atau mau ngoper, terjadi prahara di dirinya sendiri, bolanya jadi jauh. Dan sudah kehilangan tenaga juga memang. Ya. Last chance sepertinya. Bola terobosan. Berlari. Witan Sulaiman. Babisian is back. Pemain dari Palu yang sekarang sudah berada di Eropa, melakukan penetrasi, pergerakan lari yang kita kenal dari bertahun-tahun yang lalu. Finishing kepo tengah-tengah untuk Indonesia, bungkus. Witan, kamu tidak sia-sia pulang dari Polandia untuk bergabung dengan timnas. Meskipun kamu kehilangan leg pertama, kamu bisa membuktikan di leg kedua kamu bisa memberi sesuatu bagi timnas. Sebuah gol indah, sebuah gol yang memastikan bahwa Chinese Taipei tidak akan bisa mengejar di sisa waktu yang ada. Siapa kita? Indonesia. Luar biasa, Indonesia lolos dalam beberapa menit lagi menuju
kualifikasi Piala Asia. Dan itu yang goreng Witan Sulaiman. Ada lagi, ada lagi, ada lagi, ada lagi. Rumatik, Rumatik, ramai memang lawannya. Tapi ramai Rumatik. Dan Indonesia lolos menuju kualifikasi Piala Asia berkat dukungan dan suara dari semua masyarakat Indonesia di seluruh bangsa Indonesia dan dimanapun Anda berada. Terima kasih para pemain-pemain tim nasional Indonesia. Witan Sulaiman sekali lagi bungkus. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Kita terus berikan dukungan. Indahnya proses, indahnya bagaimana kita lihat perjuangan dari pemain-pemain Indonesia untuk lolos tahap demi tahap. Di setiap momen yang akan dilalui oleh para pemain tim nasional kita, dukungan kita terus kita berikan tentunya untuk bangsa kita. Inilah dia para pemain-pemain dari Surabaya, Blora Medan, dari Nigeria, Malang, Surabaya, Makassar, Sorong, Bogor, Kediri, Kabupaten Demak, Kabupaten Tabanan, Malang, Alor, Banjarnegara, Klaten, Jayapura, Palu City atau Kota Palu, Semarang, semua untuk Indonesia bungkus. Dan juga semua yang menyaksikan dengan skor 0-3 bagi Indonesia. Luar biasa penampilan Indonesia malam hari ini. Iya, ini pertandingan yang bisa dibilang semakin membaik dari sisi permainannya. Timnas kita di leg pertama menang, tapi masih ada sejumlah kesalahan. Di leg kedua mereka bisa memperbaiki kesalahannya dan menang dengan skor yang lebih meyakinkan, 3-0. Dan ini adalah momen kemenangan yang indah tentunya bagi tim nasional kita yang juga nanti mudah-mudahan akan menular ke U23. Iya.